Oke guys, sumber berita yang gua reaction berasal dari channel YouTube GALZ. Kalian bisa lihat wajah murung dari punggawa timnas Indonesia. Gak apa-apa, kalian sudah hebat, sudah bekerja semaksimal mungkin. Mungkin Jepang menang segalanya atas timnas Indonesia. Pelajaran sempurna oleh Jepang. Mungkin kalimat itulah yang cocok menggambarkan situasi saat ini. Memang harus diakui dari sisi manapun Jepang memang unggul segalanya. Dan memang sejak awal Jepang udah diprediksi akan sapu bersih grup ini tanpa kekalahan. Meskipun begitu, kita nggak usah berkecil hati karena sejatinya peluang itu masih ada. Di satu sisi, kejutan beneran terjadi tak kalah oleh Rumeni beneran datang ke Indonesia dan bahkan nonton langsung di GBK. Hal ini berarti Ole benar-benar akan segera menjadi WNI. Namun sayang, sepertinya ia cukup terpukul melihat kekalahan ini. Dan diketahui, Ole berpikir seharusnya sejak dulu aja ia bergabung karena sejatinya Indonesia ini punya cukup banyak peluang emas mencetak gol. Tapi nggak apa-apa, yang penting apapun itu kita harus menatap ke depan. Karena sejatinya peluang realistis itu ada di laga versus Arab. Dan satu hal yang bahkan membuat pemain dan media Jepang kagum adalah kesetiaan supporter Indonesia yang tetap stay sampai akhir walaupun kalah 4-0. Dan bagi mereka, itu adalah hal yang sangat positif, mengingat mayoritas pemain timnas Indonesia adalah pemain muda yang masih banyak belajar serta dukungan. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, buat kalian semua tetap semangat untuk tetap dukung timnas Indonesia ya. Yang menghujat atau mencari kambing hitam silahkan menepi jauh-jauh sono ya. Terutama buat fan FOMO yang sukanya lihat Indonesia menang. Namun di ronde 3 belum pernah menang guys. Gak apa-apa, tetap kasih support terus buat timnas Indonesia. Memang timnas Jepang secara statistik, secara apapun itu menang segalanya dari timnas Indonesia guys ya. Memang kekalahan 4-0 ini cukup disayangkan ya di kandang sendiri. Tapi dibandingkan dengan timnas Cina yang dibombardir 7-0, Bahrain dibombardir 5-0, setidaknya Indonesia hanya 4-0 guys ya. Ini hanya untuk memberikan semangat buat kita semua guys ya, untuk tetap support timnas Indonesia. Ya, harus diakui timnas Jepang lebih unggul segala-galanya dari timnas Indonesia. Dan semoga laga semalam itu bisa menjadikan pelajaran berharga buat timnas Indonesia. Namun yang jadi pertanyaan gua ya, lagi-lagi Eliano Reinders ya, entah mengapa tidak dimasukkan skuad timnas Indonesia. Bahkan di skuad cadangan pun nggak ada. Ini nggak tahu ya, taktik Sintayong. Gua masih nggak habis pikir ya. Mungkin Sintayong punya pertimbangan lain, kita nggak tahu ya. Apapun itu kita harus hargai Sintayong. Cuman nanti ketika lawan Arab, ini adalah harga mati Indonesia. Gak boleh imbang, apalagi kalah. Intinya lawan Arab Saudi di tanggal 19 November nanti Indonesia harus menang jika ingin berada di peringkat 4 dan lolos ke Piala Dunia 2026. Itu harga mati guys ya. Oke ya, kita lihat kabar berita ini yang mengulas terhadap pertandingan semalam guys. Ayo bangkit Garuda menuju mimpi tak terhingga. Kekalahan 4-0 atas Jepang memang bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tapi bukan berarti kita boleh berkecil hati, karena sejatinya kita juga bisa mendapatkan cukup banyak peluang emas yang sayangnya belum bisa dimaksimalkan. Dan itulah yang mungkin membuat Ole Rumeni yang datang ke GBK cukup gregetan melihat kualitas finishing para pemain timnas yang masih harus terus diasah. Seperti contoh paling besar ya Ragnar, di mana ia udah 1 lawan 1 dengan Zion Suzuki tapi masih gagal. Yap, diketahui Ole merasa sedih karena seharusnya mungkin
ia bergabung lebih awal. Sebab dengan begitu, problem lini depan nggak akan sesulit itu. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena bagaimanapun suka tak suka Jepang memang masih 2 level di atas Indonesia, baik itu dari sisi kualitas dan pengalaman. Ingat, pemain Jepang ini udah terbiasa main di level tertinggi, terutama Piala Dunia. Dan sebagian besar pemainnya, mayoritas adalah mereka yang mampu menjungkal Jerman serta Spanyol di Piala Dunia 2022 kemarin. Yang mana artinya secara kesatuan memang tim ini udah lama terbentuk, sehingga ya Hajime Moriyasu tinggal melakukan variasi-variasi dalam skema permainannya. Kalian bisa lihat ya, ekspresi dari Ole Romeni sangat kecewa sekali ya. Entah apa yang ada di benaknya kira-kira ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Sebagai bahan evaluasi, mungkin yang perlu dibenahi selain finishing adalah meminimalisir kesalahan sendiri. Terlepas Jepang emang mainnya keren banget, tapi secara umum kita pun juga terlalu banyak melakukan individual error. Dan sungguh disayangkan, Kevin Dix harus mengalami cedera karena kelihatan banget sisi kanan begitu keteteran ketika Kevin gak ada. Namun moga-moga aja cedera Kevin ini gak parah, karena pastinya ia sangat dibutuhkan untuk laga melawan Arab Saudi. Dan juga dilihat dari gol-gol yang tercipta, terutama gol pertama dan kedua, itu tercipta melalui umpan kombinasi, di mana artinya secara koordinasi harus lebih dikuatkan. Kemudian untuk Koshin, moga-moga aja beliau juga mengambil pelajaran dari pertandingan ini, terutama soal Eliano Reinders. Sumpah asli kasihan banget ini pemain. Pertama, dia nggak punya roommate di hotel. Kedua, saat proses naturalisasi, ia ketutup sama aura Miss Hillhurst. Kemudian dia jarang disorot media. Sekali yang kesorot, yang dibahas kakaknya. Setelah itu, ia nggak masuk ke dalam skuad di 2 laga melawan China dan Jepang. Ya kalau Eli emang sejelek itu, untuk apa dinaturalisasi? Bahkan maaf nih, sejelek-jeleknya Eliano, ia itu udah tampil 92 kali di level Eredivisie, yang mana artinya secara kualitas dan jam terbang, masa dia kalah, misal sama Arhan, Marcelino, hingga Nathan, yang di klubnya pun nyaris nggak pernah main. Bahkan Witan aja di Persija itu subslow. Tapi ya udah nggak apa-apa, mungkin Koshin punya pertimbangan lain yang kita semua nggak tahu di balik layarnya seperti apa. Intinya, skor 4-0 ini moga-moga dijadikan pelajaran berharga untuk melawan Arab Saudi yang pastinya juga nggak mudah. Ini yang masih menjadi pertanyaan bagi kita semua ya. Kenapa Sintayong tidak memainkan Eliano Reinders ya? Padahal dia main di Eredivisie. Padahal Bapak Erick Thohir sudah mempercepat proses naturalisasinya. Memang skornya 4-0. Tapi ngaku deh, kalian itu sebelnya karena mereka mainnya keren kan? Bukan kayak Bahrain yang hobi drama. Selain itu, para pemain Jepang mengaku terpukau dengan kesetiaan fans timnas Indonesia. Bahkan setelah tertinggal 4-0 pun, mereka tetap stay dan bersatu memberi support ke para pemain Garuda. Bahkan menurut salah satu wartawan Jepang bernama Naoko Handa dari media di Asahi Shimbun, supporter Indonesia sangatlah luar biasa. Yang mana ia mengaku kagum dengan semangat dan militansi supporter Indonesia yang tumpah ruah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di Jepang, kami juga punya banyak pendukung timnas, tapi tidak seheboh dan seatraktif supporter Indonesia, ucap Naoko. Sementara itu, Hajime Moriyasu mengakui kalau secara permainan, Indonesia udah menunjukkan hal yang bagus di luar skor yang ada. Dan menurutnya, jika kualitas finishing bisa ditingkatkan, Indonesia akan jadi tim yang berbahaya. Sekarang kekuatan timnas Indonesia sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya, tegas Moriyasu dikutip dari Bola Sport. Lebih lanjut, dengan permainan yang seperti ini yang masih bisa ditingkatkan, Moriyasu merasa hal tersebut akan jadi modal yang sangat bagus untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Dan ia berharap Indonesia benar-benar akan lebih beruntung di pertandingan lainnya. Mungkin masalah chemistry adalah problem lainnya untuk saat ini. Maklum, banyak pemain timnas Indonesia yang terhitung baru bergabung. Intinya, tim ini adalah tim yang baru dibentuk, jadi pasti butuh banyak waktu walaupun ia juga yakin kalau semua berjalan lancar, Indonesia akan jadi tim yang berbahaya. Bersama kita bisa. Guys, yakin aja tim ini masih butuh waktu karena beberapa pemain juga baru bergabung. Dan juara yang sebenarnya tadi malam adalah pemain ke-12 La Grande Indonesia, Ultras Garuda Indonesia. Mantap kalian ya. Tetap support meskipun kalah 4-0 dari timnas Jepang. Semoga dengan datangnya Ole Romeni, Indonesia nanti semakin gacor guys. Di posisi juru kunci. Namun memang untuk laga melawan Jepang, kita calculated loss. Tinggal gimana caranya? Bisa ambil 3 poin dari Arab, Bahrain, serta China di GBK. Kalau itu bisa dilakukan,
Peluang untuk finish 4 besar masih terbuka, dan siapa tahu kita bisa curi 1 poin di Australia. Maka itu jadi lebih bagus. Kalau away ke Jepang, alah ya udahlah, nggak usah berharap apa-apa. Karena mau lapis pertama atau kedua, ya Jepang ini pemainnya tetap top level Asia. Nggak lihat apa? Misal Mitoma yang keluar, di sana masih ada Daizen Maeda. Atau ketika Ritsudoan keluar, yang main Junya itu. Bahkan di laga ini, Takefusa Kobo pun nggak main loh. Jadi ya udah wajar kan, untuk laga melawan Jepang, kita hanya bisa berharap melakukan yang terbaik aja. Pokoknya 3 match kandang, mau tak mau harus bisa dimenangkan. Apalagi Maret 2025, kita 99% udah bisa diperkuat oleh Romeni, jadi harusnya masalah lini depan gak ada masalah. So, buat tim Garuda, jangan patah semangat. Dan buat fans, gak usah cari kambing hitam. Kita menang bersama, kita kalah bersama. Akui aja, level kita emang masih segini. Dan pemain kita emang levelnya tier 3, 4, bahkan 5 di Eropa. Semua butuh proses. Jadi sekali lagi, ketimbang hujat sana-sini, terutama ke Koshin yang pastinya jadi sasaran sana-sini, mendingan dukung dan doakan, karena sejatinya peluang itu masih terbuka. Ingat ya, pertandingan melawan Jepang ini di luar target yang ditetapkan oleh PSSI. Intinya di laga-laga berikutnya ketika lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, lawan Cina, dan lawan Australia, kita harus menang. Harga mati itu. Oke, itulah guys ya kabar berita yang udah gua reaction buat kalian semua. Semoga kalian semua terhibur ya, dan tetap semangat untuk support timnas Indonesia. Gak usah khawatir, masih ada pertandingan selanjutnya. Semoga Indonesia bisa berbenah dan jajaran pelatih segera memberikan evaluasi terhadap pertandingan tadi malam. Dan di laga-laga selanjutnya semoga Indonesia mampu bangkit guys. Ayo timnas Indonesia, kalian bisa bangkit ya, kita harus yakin. Wow. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini ya, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini terhadap berita seputar timnas Indonesia yang bakal gua reaction. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sepak bola.